من قصص الصالحين الأبرار المؤمنين علمنا يا ربنا ما ينفعنا يوم الدين. RKH Ahmad Mahfudz Zayyadi membantu mengajar. Sepulang dari pondok pesantren Sidogiri, tentu saja sebagai menantu di pondok pesantren Banyuanyar, beliau akhirnya diberi mandat untuk ikut membantu mengajar para santri. Di antara yang beliau ajarkan adalah fan fiqih, yaitu kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja karya Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada saat beliau mengajar, ketika sampai pada bab siwak, lebih tepatnya di kalimat wa huwa fi thalathati mawadi'ah ashaddu istihbaban 'inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi ay al-azm kathumin wa akli dhirihin karihin. Pada lafal wa akli dhirihin karihin, beliau memberi makna seperti kentut. Hal ini karena di antara kebiasaan beliau ketika beliau sedang mengajar, beliau tidak memegang kitab. Kesalahan pemberian makna ini setelah beberapa saat lamanya beliau sadari, karena beliau terdiam beberapa lama dan tidak faham dengan maksud kalimat tersebut, dan akhirnya beliau merasa bahwa beliau telah salah dalam memberikan makna setelah melihat terhadap teks aslinya. RKH Ahmad Mahfudz Zayyadi belajar khusus kepada Ki Haji Abdul Majid. Kesalahan di atas menjadi cambuk yang sangat kuat kepada beliau untuk lebih banyak lagi mutalaah dan belajar kitab-kitab. Dari itu kemudian belajar khusus kepada Raden Ki Haji Abdul Majid, di mana hal ini ditempuh oleh beliau selama kurang lebih 8 bulan. Hasilnya, beliau kemudian banyak menghafal dan memahami kitab-kitab, terutama kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Fathul Wahhab, kitab Fathul Mu'in, dan beberapa kitab lainnya seperti Al-Iqna. Di antara yang sangat diherankan dan dikagumi oleh para santri adalah saat beliau membaca dan memberikan rujukan dari dhamir-dhamir yang ada di kitab-kitab. Biasanya sampai 2 lembar, 3 lembar. Padahal dhamir itu dibaca kemarin dan itu semua masih diingat oleh beliau dengan sangat tepat. Padahal beliau mengajar tidak pernah memegang kitab, kecuali saat beliau mengajar kitab tafsir. Hal ini kemudian menjadi salah satu bukti yang sangat kuat bahwa beliau betul-betul telah menguasai kitab-kitab tersebut dengan baik. Disinilah kemudian banyak yang menyatakan bahwasanya ilmu Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi adalah ilmu ladunni, wallahu a'lam. Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi menetap di Banyuanyar dan Bata-Bata. Setelah guru beliau Ki Haji Abdul Majid pindah ke Bata-Bata, yaitu berkisaran tahun 1943 Masehi, beliau Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayyadi dan keluarga masih menetap di Banyuanyar.
kediaman yang di Banyuanyar sebetulnya sudah diwariskan kepada Ki Haji Abdul Hamid Bakir oleh ayahandanya, di mana memang Ki Haji Abdul Hamid Bakir saat itu masih belum menetap di Banyuanyar. Beliau masih sering ke Kalibaru Banyuwangi, juga ke Kalisat Jember, yaitu salah satu kediaman beliau yang lain di sana. Selama berada di Pondok Pesantren Banyuanyar, beliau Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Ziyadi mempunyai seorang putra yang sayangnya beliau meninggal pada waktu kecil, yang bernama Lora Abdul Wafi. Kemudian saat beliau mempunyai putra Ki Haji Abdul Hamid, beliau sering datang ke Bata-Bata, bahkan kemudian menetap di Bata-Bata, karena memang Ki Haji Abdul Hamid pada waktu itu adalah cucu yang sangat disayang oleh Raden Ki Haji Abdul Majid Bata-Bata. Diceritakan oleh Ki Haji Syamsul Arifin Banyuanyar bahwa saat beliau bermain dengan Ki Haji Abdul Hamid di Bata-Bata, seringkali Ki Haji Abdul Majid memanggil nama Ki Abdul Hamid. Beliau memanggil, Abdul Hamid, kompoya Abdul Majid. Abdul Hamid, kompoya Abdul Majid. Abdul Hamid, cucu Abdul Majid. Abdul Hamid, cucu Abdul Majid. Bahkan Kiai Haji Syamsul Arifin, beliau sempat berkata, saya sering merasa ingin, lebih tepatnya ghibatah, sangat ingin dipanggil sayang oleh Ki Haji Abdul Majid sebagaimana Ki Haji Abdul Majid memanggil sayang kepada Ki Haji Abdul Hamid. RKH Ahmad Mahfudz Ziyadi pindah ke Alas Bulu Banyuwangi. Jiwa dakwah dan jiwa perjuangan yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdul Majid sangatlah kuat, sebagaimana jiwa dakwah ayah beliau yaitu Kiai Haji Abdul Hamid Isbat dulu. Beliau kemudian membeli tanah di daerah Alas Bulu Banyuwangi untuk dijadikan kediaman sekaligus lahan dakwah menantu dan putri beliau di sana. Sekitar tahun 1947 Masehi, Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Ziyadi resmi pindah ke Alas Bulu Banyuwangi, di mana di sana masyarakat masih sangat awam dan tidak tersentuh pendidikan yang mumpuni, baik pendidikan agama ataupun pendidikan umum. Masyarakat yang kurang mengenyam pendidikan ini ternyata tidak mengetahui tentang keberkahan seorang ulama dan pentingnya seorang ulama. Alih-alih mereka bersyukur, mereka justru memusuhi dan mengusik ulama, yaitu Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Ziyadi. Konon diceritakan bahwa Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Ziyadi waktu itu jika beliau ingin keluar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga, beliau senantiasa membawa senjata. Dijelaskan bahwa senjata itu berupa semambu yang sudah dilengkapi dengan pir. Bahkan seringkali jalan yang beliau lewati saat beliau melakukan perjalanan dengan memakai sepeda ontel, sepeda kayu, beliau dihalangi atau diberi sebuah penghalang, baik berupa kayu, bahkan terkadang juga berupa tali. Namun beliau melihat kenyataan itu, menyikapi dengan penuh sabar demi sebuah perjuangan. Tidak jarang santri beliau menjadi sasaran kezaliman mereka para pembenci beliau. Bahkan narasumber kami Pak Kurdi, salah satu santri awal di Alas Bulu Banyuwangi waktu itu,
pernah dipukuli oleh orang-orang yang membenci beliau. Meskipun kecil, kata Pak Kurdi, beliau senantiasa melawan. Kemudian saat diwawancara beliau bersyukur karena pada waktu itu beliau selamat dari mara bahaya. Mengingat dan mengetahui kenyataan yang demikian, Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayadi sering melakukan silaturahim, bahkan islah kepada tetangga-tetangga di Alas Bulu Banyuwangi, baik yang menerima beliau atau yang kurang menerima, bahkan yang memusuhi beliau. Bahkan Ki Haji Fadl bercerita bahwa sebagai menantu beliau sering diajak oleh Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayadi di Alas Bulu Banyuwangi untuk terjun ke masyarakat melakukan silaturahim dan bahkan islah terhadap orang-orang yang tidak menyukai. Jelas sudah, setiap perjuangan yang tulus akan mendapatkan respon positif dan akhirnya akan diterima. Dan itulah yang dirasakan oleh Raden Ki Haji Ahmad Mahfudz Zayadi di Banyuwangi. Kemudian masyarakat mulai berbondong-bondong menerima beliau, hingga kemudian ada satu kesepakatan bersama untuk membangun sebuah masjid, yang mana kemudian masjid tersebut diberi nama Masjid Al-Mahfud sebagai simbol masyarakat menyayangi dan ingin mengenang beliau. Adapun di Alas Bulu Banyuwangi, beliau hanya sendiri mengurusi pondok. Di sana beliau membentuk sekolah diniyah. Meski pada waktu itu sarana tidak memadai. Pada tahun 1950 Masehi hanya ada 2 kelas. Kelas pertama diletakkan di musola, kelas berikutnya diletakkan di gudang. Beliau yang mengajar 2 kelas tersebut. Untuk kemudian beberapa tahun kemudian, jika beliau berhalangan mempunyai acara, yang menjadi wakil dan ganti beliau adalah Kiai Masduki. Kiai Masduki adalah kakak dari narasumber kami, yaitu Pak Kurdi.